majub paling terkenal setanah air, Habib Syaikon bin Mustafa Al-Bahar. Publik lebih mengenal dengan nama Wan Sehat. Status beliau sebagai wali Allah sangatlah layak dan pantas karena silsilah berasal dari zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti lazimnya seorang wali majdub, Wan Sehat juga menyembunyikan kewaliannya. Kalau tidak memandang kemuliaan sebagai Habib, mungkin semua orang sudah menyebutnya orang yang tak waras. Di semua kesempatan, Wan Sehat selalu berpenampilan norak dan nyentrik. Sejumlah aksi kontroversi dan kelakuan nyeleneh membuat sosoknya semakin menjadi buah bibir. Aku pernah dengar nama beliau. Dengar beliau adalah salah satu wali Allah yang memiliki karomah ya, kelebihan dari manusia-manusia pada umumnya. Yang aku tahu sih seperti itu. Cuman memang kalau dalam agama itu samina wa ta'na ya, ketika kita mendengar para habaib guru-guru kita berbicara tentang kebaikan salah satu wali Allah, ya kita punya kewajiban juga untuk istilahnya mempercayai itu gitu. Tentang orang-orang yang terlihat seolah-olah seperti tidak berakal atau kurang berakal, padahal mereka sebenarnya adalah para wali atau para aulia. Mereka biasa dipanggil dengan wali majdub. Sejatinya wali majdub adalah orang-orang yang Allah angkat derajat mereka, dan mereka karena besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW, karena dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa rindu terhadap penciptanya, hingga akhirnya hilang akalnya. Karena mungkin tergantikan dengan rasa cinta kepada penciptanya yang begitu terlalu dahsyat. Sejumlah video tingkah aneh dan nyelenehnya pernah beredar. Umpamanya saja ketika ia mencoret mobil baru dengan pilok. Menyobek uang kertas. Mengacak-ngacak makanan dalam sebuah acara maulid. Sampai pernah mencampur nasi dengan kopi. Bayangkan saja kalau orang biasa yang melakukannya, mungkin sudah ditegur atau diusir para jamaah. Tetapi tidak untuk Habib Syaikon. Yang demikian adalah perwujudan dari laku lampah seorang wali majdub. Semua mafhum dan memahami. Ya, dalam terminologi Al-Quran ada yang disebut dengan wali Allah atau aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah atau kekasih Allah itu tidak ada rasa prihatin dan tidak ada rasa sedih. Nah, ketika orang mencapai tingkat kewalian, itu banyak istilahnya. Ada wali yang disebut wali abdal, wali aktof. Nah, salah satunya ada wali yang jandab atau majdub. Wali majdub agak berbeda dengan wali yang melalui tingkat salik. Jadi dia mengikuti tahapan. Misalnya kita puasa, sholat malam gitu. Nah itu namanya salik. Nah dia nanti mencapai tingkat tertinggi apa? Bisa sampai wali kutub. Tetapi kalau wali yang majdub itu adalah wali yang tidak melalui tahapan-tahapan itu, training itu, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah tarikan cinta kepada Allah SWT. Misalnya dalam kitab Al-Uqal Al-Majnun itu ada cerita di zaman Sayyidina Umar, ada seorang imam baca ayat Al-Quran surat Ar-Rahman 55. Jadi dalam keadaan membaca dia bisa jadi imam. Tiba-tiba dia lama diam dan dia batalkan keluar dari sholat itu, dan dia begitu saja. Dia betul-betul terpukau dengan ayat Allah itu, dan akhirnya dia dianggap orang gila. Tidak bisa menggunakan logika dalam melihat, harus dengan keimanan dan ketakwaan. Tetapi demikianlah faktanya. Kalau Allah berkehendak, mudah saja baginya untuk meninggikan derajat seseorang. Ya, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa wali majdub itu tetap mempunyai 3 hal penting. Pertama,
seorang wali itu tidak mungkin menyalahi syariat Allah. Kayak gitu. Jadi tidak pernah terlihat oleh kita dia melakukan penyimpangan dari syariat Allah. Yang kedua, dia tidak pernah juga menyimpang dari sunnah Rasulullah. Misalnya ada seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bustami, dikasih tahu tuh ada wali Majdub. Dia datangi tuh. Ada orang memang agak sedikit nyentrik gitu. Tapi tiba-tiba kata Abu Yazid, dia bukan wali. Muridnya bertanya, kok bisa? Dia bilang, lihat, dia meludah ke arah kiblat. Bagaimana mungkin dia mengikuti syariat sedangkan sunnah Rasulullah untuk tidak meludah ke kiblat aja dia langgar. Dan yang ketiga, dia akan selalu memberikan nilai mahabbah kepada orang-orang sekitarnya. Jadi walaupun aneh, tetapi begitu banyak orang yang berdatangan minta doa. Nah makanya pada konteks doa ini sebaiknya kita tidak minta didoakan, tetapi lebih baik kita mengaminkan apa yang ia sedang berdoa. Kalau kita minta didoakan tiba-tiba doanya tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau kita kan doa sebenarnya keinginan, padahal mereka lebih tahu. Demikian pula dengan Wan Sehan alias Habib Syaikon. Cerita tentang karomahnya menjadi perbincangan di mana-mana. Seperti tak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi. Keluarga dan orang-orang terdekat memberi kesaksian atas jumlah peristiwa aneh yang bersumber dari kemuliaan Habib Syaikon Al-Bahar. Habib memang pernah bilang, Wan, ntar lu ikut gua, garukin gua, katanya gitu. Ntar lu naik mobil gua. Ya bah, waktu dulu setahun yang waktu pertama-tama kenal emang udah bilang kayak gitu. Emang udah bilang kayak gitu sih sama saya. Oh, karomahnya Habib yang saya alamin pribadi nih ya. Waktu itu saya mau ke suatu tempat jamaah, Habib kesini ya. Habib bilang nggak mau, Wan, gue mau ke laut. Saya paksain, tahu-tahu tanpa saya sadari saya udah ada di pinggir laut jalan. Saya langsung minta maaf, Habib, maaf. Ya Wan, langsung ke rumah orang itu nyampe. Padahal saya ke tempat orang itu udah sering. Gitu. Kalau Habib bilang nggak mau, nggak bakal nyampe. Walaupun nyampe, Habib nggak bakal turun. Gitu. Begitu. Beberapa kejadian nezab atau tak masuk akal bin ajaib pernah viral, dialami dan diceritakan banyak orang dan telah ditulis majalah dan koran. Di antaranya adalah karomah Wan Sehan juga diceritakan seorang pedagang kecil. Satu waktu, kediamannya tiba-tiba didatangi Wan Sehan. Tanpa permisi, Habib masuk ke dalam rumah dan langsung menyantap makanan yang ada di meja. Sang pedagang membiarkan tanpa marah. Selesai makan, Wan Sehan mengucap salam dan langsung pulang. Berselang beberapa waktu kemudian, usaha pedagang kecil ini laris dan bertumbuh besar. Rezeki mengalir tak henti dan membuatnya hidup makmur. Pengalaman serupa ternyata juga dirasakan oleh pedagang es cendol di Klender, Jakarta Timur. Pernah dagangannya diambil Wan Sehan tanpa dibayar. Tak berapa lama, malah datang orang memborong cendolnya dengan harga yang lebih tinggi. Karena cerita ini beredar luas, wajar saja kalau kediaman Wan Sehan banyak didatangi pengusaha dan pedagang untuk meminta doa penglaris. Ada pengalaman ya, mobil yang Triton ya. Waktu itu double gardannya Elor. Tuh. Kan kalau double gardan ngebul kalau maju semua kan. Elor ya. Mobil Elor, AC mati, panas. Saya bilang, Mbak ini ganti mobil ya. Ntar sama anak-anak dianterin mobilnya gitu. Enggak Wan, ini aja. Lah ini Elor mobilnya. Kacang panjang diginiin. Duar. Langsung jus semua. Nyala itu semua jalan itu. Itu saya yang ngalamin ya. Dia bilang, Masya Allah, Mbak. Dia bilang, ya Mbak, makasih Mbak ya. Iya udah, jalan Wan, kata Mbak. Ya udah jalan. Begitu. Keistimewaan lain dari Wan Sehan yang tak mungkin dipunyai orang biasa adalah bisa berpindah tempat tanpa terlihat. Kejadian ini diceritakan seorang santri yang akan berangkat menghadiri acara Maulid Nabi. Di tengah jalan, ia bertemu Habib Syaikon dan mengajak segera berangkat karena khawatir terlambat. Alih-alih mengiyakan, Wan Sehan malah kesal dan meminta sang santri untuk berangkat duluan.
Yang terjadi kemudian justru di luar dugaan. Si santri kaget bukan kepalang karena sang Habib justru telah sampai lebih dahulu di lokasi pengajian duluan. Bisa berpindah tempat dalam sekejap diyakini sebagai salah satu karomah tingkat tinggi yang dimiliki seorang wali Allah. Kalau Allah dengan mudah melipatkan bumi bagi para kekasihnya itu, sehingga dia bisa berpindah tempat. Tetapi sekali lagi secara rasional, misalnya kita bisa memahami itu secara ilmu pengetahuan juga. Jadi saya berkali-kali misalnya kalau lagi ada di Mekah, itu ketemu orang, lalu orang itu cerita, saya bilang kok aku kayak kenal. Tiba-tiba nanti itu orang itu, oh iya dia ternyata si A, wali A, seorang ahli sufi B, seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak mustahil untuk melihat kehebatan-kehebatan mereka. Semua cerita tak masuk akal bagi pikiran awam adalah sesuatu yang nyata terjadi. Tak percaya sekalipun, faktanya Wan Sehan memang memiliki kelebihan yang tak dimiliki kebanyakan orang. Keluarga, para pengawal, jamaah, sahabat, serta orang yang pernah mengalami bersaksi atas kejadian-kejadian tersebut. Wajar saja kalau banyak yang menyebutnya sebagai orang sakti atau berilmu tinggi. Oh iya, kadang sih kalau lagi ini, kadang pengennya di mobil aja. Di mobil, iya di mobil aja begitu. Ntar jalan lagi kemana, muter lagi gitu kan. Ntar gantian sama tim yang satu lagi gitu. Iya. Nyala. Makan mau di mobil. Kalau kita paksa turun, ngamuk. Pamor dan cerita karomah Wan Sehan tidak saja mengundang hormat dan respek masyarakat kelas bawah. Sejumlah publik figur dan sosok ternama juga merasa perlu mendekati dan berharap tuah dari doa serta kemuliaannya. Dan bahkan karena sering berpindah-pindah tempat tinggal, pesohor rela untuk menunggu waktu untuk bertemu. Tapi ada kalanya ia tiba saja datang ke sebuah tempat tanpa diundang. Komedian Daus Mini tanpa sengaja juga pernah bertemu dengan Wan Sehan. Daus beserta istri langsung bergegas mencium tangan seraya meminta doa agar dikaruniai momongan. Yang unik, Wan Sehan justru memberinya senjata api dan satu bungkus rokok. Sandiaga Uno dikagetkan dengan kehadiran Habib Syaikon saat dirinya berkampanye di daerah Sunter, Jakarta Utara saat Pilkada 2017. Yang terjadi, massa justru berebut menyalami dan memeluknya. Beruntung, Sandi masih berkesempatan mencium tangan ulama nyentrik itu. Wan Sehan memegang bahunya seraya berkata, "Jaring-jaring," makna yang tak terpecahkan sampai kini. Wan Sehan memang sudah menjadi milik orang banyak. Namun sebagai makhluk sosial, ia juga memiliki privasi, hobi, dan kesenangan. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat menikmati hidup dengan bercengkrama bersama keluarga. Di lain waktu, ia juga lepas penat, refreshing, serta jalan-jalan. Entah ke tempat wisata atau ke kebun binatang. Biarin, bebas, nggak apa-apa. Bagaimanapun neneknya, Wan Sehan tetaplah manusia biasa yang memiliki cinta dan kasih sayang. Di rumah, ia adalah suami dari istri serta ayah bagi anak-anak yang sangat mencintainya. Pengen banget lah pasti ya. Pengen banget ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang punya karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan ya ada memang orang-orang yang memang memiliki kelebihan seperti itu. Menurut aku sih seperti itu ya. Bisa, siapapun yang mempunyai ketekunan, kedisiplinan, keistiqomahan mencintai Allah, mungkin kita akan mendapatkan makom seperti mereka. Tetapi sekali lagi itu adalah anugerah terbesar yang tidak diberikan sembarangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah memberikan kayak kita yang tiba-tiba kita punya niat ingin jadi wali, puasa ingin jadi wali. Niatnya aja udah salah, karena ingin jadi wali, ingin punya kehebatan.
Nah, tetapi kayak Habib Syaikhon bin Mustafa bin Bahar itu betul-betul dia udah pasrahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia sudah nggak peduli apa kata orang dan sebagainya, sehingga dia betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada selebritas yang on the weekend, anak dan cucu menceritakan pengalaman, keistimewaan, serta karomah yang mereka saksikan dari diri pria berusia 75 tahunan tersebut. Apa pula makna air mata sang anak?